dia itu nembak emaknya sendiri, guys. Welcome to Stack. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Jadi hari ini kita punya topik tentang kasus pembunuhan. Pembunuhan, men. Bukan pembunuhan biasa, ini bisa disebut penembakan juga sih. Penembakan yang sedikit membabi buta lah gitu. Kejadiannya di mana? Kejadiannya di salah satu sekolah yang terletak dekat New York. Tepatnya sih kota Newtown, Connecticut. Nah, nama sekolahnya ini adalah Sandy Hook School Elementary. Kalau elementary berarti sekolah SD ya? Yes, betul. Masih Sekolah kecil, SD. boy. Gila, masih kecil. Iyalah, kelas 1 sampai kelas 6 SD lu bisa bayangin lah anak-anaknya bisa ngerasain apa sih pas lagi ada penembakan itu, men. Parah sih. Pasti lo orang penasaran kronologinya kayak gimana. Jadi gue bakal jelasin nih kronologi sesungguhnya apa yang terjadi. Tapi emang motivasi dari si pembunuh ini kita masih belum tahu, masih belum terpecahkan sampai sekarang. Gue juga nggak bisa janji sih di video ini kita bisa memecahkan motivasi si pembunuh itu. Kita gitu. bukan detektif, men. Bukan. Kita bukan detektif. Jadi kita cuma pengen jelasin kronologinya seperti apa dan ajak lo orang semua untuk mikir sama-sama kira-kira ini apa sih yang terjadi. Apa? Gitu. Motifnya tuh apa? Betul. Apa? Jangan lupa subscribe. Oke, di Sandy Hook School Elementary ini punya latar belakang sekolahnya kayak biasa, sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah SD gitu kan di luar negeri. Tapi emang sebelum penembakan itu terjadi, kasus itu terjadi, sekolah ini ningkatin keamanannya mereka, guys. Jadi lebih ketat dari biasanya. Misalnya nih, anak-anak kalau udah masuk, udah jamnya masuk, itu gerbang sekolahnya bakal ditutup. Jadi nggak bisa keluar. Yes. Nggak bisa keluar lagi gitu ya. Istilahnya kayak lockdown gitu. Nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Yes. Anak-anak nggak bisa keluar, orang asing juga nggak bisa masuk. Jadi benar-benar ketat gitu. Nah, sekolah yang ketat kayak gini, bingung nggak? Masih ada aja orang yang masuk nerobos untuk ngelakuin penembakan itu. Jadi ada seorang pria, laki-laki yang umurnya 20 tahun, namanya ini Adam Lanza. Si Lanza ini masuk dengan cara dia nerobos ke panel kaca di sebelah gerbang pintu masuk sekolah itu. Dia nerobos masuk, padahal di saat itu, di kondisi sekolahnya ya biasa anak sekolah ya kan, anak lagi kelas mungkin. Terus menariknya teman-teman di sana itu lagi ada rapat guru-gurunya. Guru-guru lagi rapat, kepala sekolahnya ini lagi rapat, namanya Dawn Hawksburn. Ya kalau salah maaf ya. Ini sama psikolog dari sekolah itu namanya Mary Sherlock. Mereka ini lagi ngadain rapat sama salah satu fakultas di kota itu juga. Gurunya juga ikut datang. Nah di situ ada gurunya namanya Natalia Hammond. Tapi pas lagi kejadian itu kan ya pasti orang kaget dong ya. Lagi rapat nih, suasana lagi rapat. Terus tiba-tiba ada kedengaran suara panel kaca, dar gitu. Ya, woy, gimana nggak panik? Gue ya kalau di sana udah kayak gitu loh. Bener-bener. Itu kayak nggak kepikir gitu sama orang-orang di situ. Pas lagi ada kejadian itu, ya kalau gue jadi mereka juga pasti auto ngecek nggak sih? Iya, apa yang betul. Panik. Tapi lu ngecek ya, kalau gue pura-pura mati. Gue takut banget, sumpah. Gue takut dengan suara kenceng. bedanya si Dawn ini sama si Sherlock ini ngecek keluar. Hebat sih. Dia keluar dari ruangan. Pas mereka berdua ngecek, mereka keluar dong dari ruangan. Pas mereka keluar, langsung di depannya itu kelihatan si Adam Lanzanya itu lagi bawa senapan panjang gitu. Terus kayak udah tatap-tatapan gitu loh. Awkward moment itu. Dan pas lagi mereka tatap-tatapan kayak gitu, si Dawn ini sama si Sherlock ini kasih semacam clue ke yang lain dengan sebuah teriakan, penembak tetap diam, dia bilang gitu. Mungkin itu kayak semacam clue buat yang lain supaya ini tahu nih ada penembak masuk nih gitu. Nah habis itu ada yang petugas
petugas yang ngebersihin karyawan di situ lah istilahnya. Nah dia tuh namanya Riktron. Riktron ini juga ikut berteriak saat itu. Dia tuh teriak, dia bilang letakkan pistolnya, dia bilang gitu kan. Tapi mungkin dia juga sambil sembunyi nih si Tronnya, nggak nunjukin muka, dia mancing. Terus ya mungkin si Adam ini dalam situasi itu kayak dari mana gitu suaranya gitu kan. Nah makanya dari situ si Ricknya juga berhasil keluar, kabur dari persembunyiannya itu gitu. Tapi sayangnya teman-teman, pas lagi kejadian itu si kepala sekolahnya tadi yang namanya Dawn itu sama si guru yang namanya yang namanya Sherlock itu, pas lagi situasi itu mereka nggak selamat guys. Walaupun si Rick ini berhasil selamat, mereka berdua nggak selamat karena di saat itu juga habis mereka ngomong itu mereka tembak. Habis itu si Adam Lanza ini ya nggak puas lah cuma bunuh 2 orang gitu istilahnya. Dia masuk ke dalam lorong sekolah itu. Dari lorong ke lorong dia masuk sekarang ke kantor utamanya, kantor utama gurunya. Lu orang bayangin ya, mungkin situasinya kayak ini lorong, terus ini ruang utama gurunya, terus yang kayak kaca gitu, mungkin dia kayak ngecek gitu kan, ngeliat ke dalam, dan kayak situasi itu tuh nggak ada orang. Dia lihat nggak ada orang gitu. Tapi dia masih belum percaya tuh. Dia ngecek, dia masuk. Dia masuk. Dia masuk bawa senapan segala macam gitu kan. Dia periksa, masuk demi lihat-lihat tuh kolong-kolong meja segala macam kan. Nah, kesaksian ini didapat dari seorang guru pengganti yang saat itu ada di situ, dan dia tahu kalau si penjahat ini berhasil masuk ke kantor utamanya itu. Dan lo orang tahu dia di mana? Dia tuh sembunyi di bawah kolong meja. Gila woy, masih nggak kelihatan. Dia sembunyi di bawah kolong meja, mungkin kayak gitu ya. Nahan napas. Dan pas lagi si Adam Lanza-nya masuk itu, posisi dia sama Adam Lanza itu, dia ngeliat kakinya Adam Lanza. Gila. Dia ngeliat kakinya langsung dalam 6,1 meteran gitu. Jadi dalam jarak yang cukup dekat, dia tuh berhasil mengelabui si Lanza ini. Lanza akhirnya tetap aja nggak tahu kalau dia tuh sembunyi di situ. Hebat gila. Gue nggak tahu sih dia gimana caranya dia bisa bersembunyi selama itu dan nggak ketahuan, mungkin kayak nggak napas kali ya. Kayak nggak ngerti lah. Selanjutnya si Adam Lanza habis ngecek, ya udah dia pikir nggak ada orang kan. Dia keluar dari ruangan itu dan cewek itu selamat. Lanza mulai pergi lagi ke lorong-lorong lain, tapi saat ini beda. Kali ini beda. Dia berhasil masuk ke kelas yang ada banyak anak kecilnya. Mungkin ada beberapa anak yang berhasil juga diselamatin sama guru-gurunya yang saat itu juga lagi ngajar mungkin ya. Mereka sampai masukin anak-anaknya itu ke lemari persediaan yang gede mungkin ya, lemari buat ngumpetin tuh anak-anak. Terus ada juga guru yang masukin setiap anak-anak ke toilet. Nah di saat itu ada sekitar 16 anak kecil yang kebunuh di tempat juga. Nggak berhasil kabur dari situ. Ya. Dan guru-gurunya juga ada yang ditembak juga saat itu. Padahal udah berhasil nyelamatin si anak-anak gitu pada saat itu. Dan kayak kebanyakan guru-guru yang ngelindungin ini emang juga mati di tempat gitu. Bener-bener. Terus ada satu cewek juga yang berhasil diumpetin sampai akhir di WC gitu ya, sampai kejadiannya selesai. Si anak kecil ini dia menurut gue lumayan pintar karena dia pura-pura mati gitu. Kayak mungkin si Lanzanya mikir udah mati gitu. Ya anak ini punya kesaksian gitu. Dia keluar dan bilang sama mamanya kayak, gue denger banyak banget yang teriak anak-anak teman-teman seusia gue. Dia bilang gue selamat tapi teman-teman gue semua udah mati. Anaknya juga bilang kayak dia dengar dengan jelas kalau banyak banget suara senapan yang keluar yang dari gitu. Terus sama dia bilang kayak banyak banget teman-teman gue yang teriak untuk
minta tolong, dan kayak dia bilang gue nggak mau ada di sini gitu. Dan ini kejadian yang menurut gue sangat sedih sih kalau terjadi sama anak-anak kecil. Terus yang kalian perlu tahu lagi, sehabis si Adam Lanza itu nembak semua yang ada di situ ya, yang maksudnya yang berhasil dia tembak, dia ngelakuin hal yang sama ke dirinya sendiri. Dia langsung mati. Dia langsung nembak ke dirinya sendiri dan dia mati di tempat. Kalau lu orang tahu ya, sebelum dia datang ke sekolah, dia itu jam 9 ya. Ini kejadiannya sudah selesai, dia nembak dirinya sendiri itu jam 9.50. Jadi sebelum dia datang ke sekolah nih, jam 9-nya dia nih di rumah. Pas dia di rumah, dia itu nembak emaknya sendiri guys. Nembaknya juga bukan nembak yang biasa di perut gitu loh. Ya emaknya lagi tidur dan dia nembakin pisaunya itu ke kepala emaknya. Ada akhlaknya nih. Gue gak ngerti sih, kayak kronologinya tuh bisa kayak gitu. Dia datang, dia di rumahnya bunuh emaknya, habis itu dia bawa mobil ke sekolah ini yang deket banget sih memang dari rumahnya. Terus dia menerobos masuk, nembak anak kecil gitu kan, termasuk orang dewasa dan dirinya sendiri gitu. Dan gue mulai penasaran sih, gimana latar belakang keluarganya si Adam Lanza ini. Iya, betul. Ya kan? Gimana dia dididiknya gitu loh sampai bisa begitu. Yes. Semuanya kan pasti muncul dari sebuah background. Iya, Gitu. Ternyata setelah gue coba cari tahu, si Adam Lanza ini dia itu lahir di keluarga yang emang cukup broken menurut gue, karena bapak emaknya ini udah cerai. Gak tahu cerainya di usia yang berapa, tapi mungkin memang udah cukup lama gitu. Nah dia makanya sampai umur yang ke-20 ini dia ngelakuin hal yang kayak gini gitu. Iya, punya image buruk ya. Punya image yang buruk. Terus juga mamanya yang namanya Nancy ini semenjak dia sama suaminya udah cerai sama papanya si Lanza ini, dia sering bawa si Lanza ini untuk ke sebuah toko senapan gitu yang emang kayak kerjaan dia gitu kali ya. Jagain gitu. Jagain senapan. Oke. Jadi dari kecil menurut gue si Lanza emang udah tau lah senapan gitu. Iya. Dan emang pas dia lagi ngelakuin hal itu gitu, si Lanza melakukan penembakan, dia tuh bawa banyak banget pistol. Bahkan yang di tubuhnya aja mungkin udah ada 5 kali pistolnya. Tapi ada ditemuin juga di mobilnya, masih ada lagi juga senapannya gitu yang dia nggak bawa gitu. Persiapannya sangat matang ya, sangat matang persiapannya. Menurut gue persiapannya sangat matang gitu. Si Adam Lanza ini didiagnosis punya penyakit. Punya penyakit. Yes. Namanya itu sindrom Asperger. Sindrom Asperger ini semacam gangguan neurologis atau saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Mungkin gak sih dengan background yang kayak gitu, itu jadi alasan dia kenapa ngelakuin ini semua gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan dan kita diskusikan itu kayak motifnya apa? Gitu kan? Kalau kata laporan yang menyelidiki ini sih, pas polisi datang ke rumahnya, pas ngegeledah rumahnya itu, si Lanza ini punya semacam catatan tentang pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan yang dia sendiri kumpulin. Gak ngerti sih apa dia emang udah merencanakan kasus penembakan ini dari lama, atau emang kayak spontan aja dilakuin karena udah kesel. Iya, bisa jadi sih dari keluarga yang broken juga kan dia mungkin punya image buruk, dia udah gak ada ayah, mungkin ayahnya juga kan jahat sama dia dan ibunya kan, udah gitu dia punya semacam catatan gitu kan kasus pembunuhan, dia mungkin jadi udah kesel, makin terobsesi tuh lihat catatan pembunuhannya gitu, makin jadi dah gitu, pengen kayaknya seru nih menurut dia nih, udah gitu dia kan semacam autisme gitu kan, mungkin juga itu kan jadi gejolak dia juga kan buat dia ngelakuin pembunuhan di sana. Masuk akal ketika dia kenapa nyerangnya itu anak kecil kan nggak bisa lawan. Gue cukup mikir sih kenapa tadi dia nargetin anak kecil gitu. Soalnya ya emang karena anak kecil nggak bisa lawan dia gitu. Dan motif untuk dia ngelakuin itu ke emaknya punya dendam kali ya. Iya, mungkin juga bisa jadi punya dendam. Atau dia kayak meninggalkan jejak gak?
Tapi kan dia juga bunuh diri. Iya. Iya sih. Eh, Dan guys, kenapa kasus ini belum terpecahkan sampai sekarang gitu ya? Apa motivasi si Adam Lanza itu kenapa ngelakuin ini? Ya karena emang dianya udah meninggal Iya. gitu. Siapa yang Nggak mau bisa, diinterogasi, Mes? ya nggak bisa cari tahu gitu apa motivasi dia sendiri, dan emang nggak ada yang tahu selain diri dia sendiri. ya, sumbernya juga dari saksi-saksinya juga udah meninggal kan, mamanya udah meninggal. Iya benar. Ya Iya. paling dari korban-korban yang selamat ya nggak sih? Dan Iya. korban yang selamat juga Kan nggak tahu motivasinya iya apa. benar. Cuman tahu Kejadian kejadian itu satu. waktu di sana gitu loh. Gimana pendapat lo orang guys? Kita pengen tahu juga nih Iya. pendapat lo orang tentang kasus ini gimana gitu. Boleh komen di bawah. Ya, Terus nanti kita akan diskusi sama-sama lagi kali ya. ya, Mungkin lebih lanjutnya juga gue penasaran pendapat yang lain kayak gimana. iya. Tapi ya teman-teman terus disarankan buat kalian yang nonton video ini tuh jangan ikutin, ya nggak sih? Yes. Kita cerita tuh bukan buat dilakukan gitu, buat pengetahuan aja gitu loh. Kalau emang ada jadi pembunuhan sadis gitu, penembakan sadis, dan jangan dilakukan, dilarang, oke? Nah, warning, video ini kenapa kita rekam, Iya. kita kasih tahu juga kasus yang mau kita bahas ini, karena kayak menurut gue, kalau dari sini gue bisa belajar ya, memahami situasi seseorang. Kayak kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu, itu kan pasti ada motif di baliknya. Walaupun kita nggak bisa secara pasti tahu Iya, apa iya, motivasi mereka. Setidaknya. Ya, dan kita belajar untuk nggak ngejudge dulu apa yang mereka lakukan tanpa tahu motivasinya apa gitu, untuk mencari tahu lebih dalam itu. Kalau menurut gua juga kita juga perlu belajar ya kan, orang-orang yang punya tanda kutip penyakit yang khusus gitu jangan kita jauhin guys. Mungkin juga dia kan kesepian, dia kan butuh teman juga gitu. Kalau kesepian, dia keluarganya udah broken home, dianya dijauhin, sudah dia cari hal-hal yang aneh buat dilakuin kan udah bahaya buat kita juga. Harusnya dirangkul gitu. Iya, harusnya kita rangkul gitu. Tapi mungkin ngerangkulnya dalam arti kayak lu nggak usah ngejauhin mereka, Iya, tetap Biasa aja bergaul gitu. ya tetap Biasa aja, berteman, biasa aja. jangan nggak usah dijauhin. gitu, tetap jadi wadah untuk mereka bisa berteman. Iya, Membuka diri itu akan mempercepat kesembuhan mereka iya. sebenarnya. Gitu. Oke guys, itu sekian video dari kita. Kalau teman-teman suka boleh di Like, Komen. dan subscribe tombol merah di bawah. ya jangan lupa ya, supaya kita bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi. See you Oke. guys in the next video. Bye. Bye.